Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widhi Sinini Pastika dari kelas 24 ITB dengan NRP 3120 Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi displaying data. Jadi di sini kita akan membahas mengenai data formatter. Jadi dalam Y ini menyediakan kelas formatter yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam membaca data. Nah, kelas ini dapat kita akses melalui Y App Formatter. Lalu kelas formatter ini dapat digunakan untuk memformat tanggal, nilai angka, persentase, dan lain-lain. Jadi di sini sudah ada beberapa contohnya, yaitu ada format sebagai tanggal, yaitu as date, lalu ada as persen, as email, as boolean, dan yang lainnya. Lalu di sini juga ada penulisan yang lain, cara penulisan yang lain. Jadi kalau di sini itu untuk format date itu penulisannya as date lalu eh, tanggalnya. Nah, di sini sebenarnya juga sama untuk outputnya, cuman penulisannya yang beda. Jadi kita menggunakan format lalu dalam kurung value-nya lalu koma dia di format dalam format yang bagaimana, apakah date atau persen gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Lalu di sini terdapat date formatter with local. Formatter ini juga akan menyesuaikan dengan application property language atau property lokal pada komponen formatter. Misal, untuk format tanggal, nama hari, dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Syaratnya, PHP extension-nya itu harus aktif dan keluaran dapat berbeda untuk versi library ICU yang berbeda. Pastikan mengeluarkan versi library ICU yang sama untuk semua lingkungan server Anda. Jadi ini tuh untuk formatnya itu, format tanggal, nama hari, dan juga bulan itu nanti bakal disesuaikan dengan language atau lokal yang sudah kita set. Jadi di sini sudah ada contohnya. Jadi misal sebelum kita melakukan format tanggal, itu kita set untuk lokalnya itu adalah US. Nah, itu nanti untuk outputnya akan disesuaikan. Kalau di sini kan ada yang Rusia. Nah, nanti dia itu akan menyesuaikan format tanggal yang ada di Rusia seperti itu. Nah, namun kalau misal dengan cara kayak gini kan berarti kalau misal di view yang berbeda tapi kita ingin melakukan format yang sama itu kan berarti kita harus menuliskan formatnya ini, format lokalnya ini di setiap view. Nah, itu kan juga boros gitu ya. Nah, kita bisa melakukan konfigurasi formatter lewat komponennya ini di web.php. Kalau di basic template. Jadi contohnya itu seperti ini. Jadi pada komponen itu kita tambahkan formatter. Nah, ini bisa kita isi language, date format, decimal separator, thousand separator, current code, dan yang lainnya sih itu mungkin bisa dicari. Jadi misal di contoh ini untuk date format itu formatnya adalah DD, MM, YYY. Lalu decimal separator jadi pemisah antara desimal itu bisa koma atau titik atau yang lain sesuai kebutuhan. Lalu untuk thousand separator ini pemisah antara ribuan. Nah, itu bisa disesuaikan aja. Jadi nilai default tersebut dapat di-override melalui properti pada pemanggilan metode. Jadi di override itu maksudnya kayak gini. Jadi misal kalau di sini kan formatternya kan udah di ini, udah di apa namanya? Udah di set gitu ya. Terus kalau misal kita menampilkan tanggal itu kan pastinya untuk bulannya itu kan kayak disingkat. Misal Desember itu kan pasti DEC gitu kan kalau misal Inggris ya. Nah, tapi kalau misal kita override jadi kayak gini, kita tambahkan long. Nah, ini nanti untuk outputnya itu bulannya itu nggak bakal disingkat. Oh ya, ini sudah ada contohnya. Jadi kalau misal kita tidak mau override, outputnya akan seperti ini. Januarinya itu disingkat. Tapi kalau misal kita override dengan menambahkan long, nah untuk bulannya ini nggak bakal disingkat seperti itu. Selanjutnya, memformat tanggal dan waktu. Class formatter memiliki beberapa metode berbeda untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Misal date itu untuk tampilan tanggal, contohnya seperti ini, lalu time, date time, timestamp, dan juga relative time. Format dari date time dan date time dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti date format, time format, dan date time format.
Nilai pada properti di atas dapat berupa short, medium, long, dan full. Jadi itu seperti tadi sih. Kalau misal short atau medium itu nanti tampilan bulannya itu kayak disingkat gitu. Tapi kalau long itu jadi tampilin full gitu. Jadi format itu sebenarnya sesuai kebutuhan kita aja sih. Lalu ini memformat angka. Untuk memformat angka, kelas formatter menyediakan metode-metode berikut, ada integer, desimal, persen, scientific, currency, size, dan short size. Jadi untuk penulisannya tuh sama kayak yang SJ, S, bla 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 itu. Jadi untuk integer ditulisnya S integer, desimal itu penulisannya S desimal. Itu nanti outputnya tuh seperti ini. Lalu ada juga format yang lain. Selain untuk memformat tanggal dan angka, kelas formatan dapat digunakan untuk memformat layout, text, and text. And text itu national text, paragraph, HTML, email, image, URL, dan boolean. Untuk nilai kosong, formatter akan menampilkannya sebagai sebuah placeholder yang secara default dengan not set. Jadi sebenarnya itu untuk not set itu biasanya juga ini sih, tergantung sama language yang kita konfigurasi. Jadi kalau misal di konfigurasinya itu kita isi dengan Indonesia, itu outputnya bakal belum di set gitu. Tapi kalau misal bahasa Rusia ya itu mengikuti bahasanya sih. Lalu Anda dapat mengkonfigurasi properti null display untuk mengatur custom placeholder. Jadi kalau kita mau mengkonfigurasi itu kita bisa menambahkan properti null display, terus untuk apa ini namanya kayak message-nya gitu kita bisa bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Misal diganti kosong gitu bisa. Lalu di sini terdapat pagination. Ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman dibutuhkan pagination. Properti total count harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Untuk mengatur jumlah data per halaman dapat dilakukan melalui properti page size. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widget, pagination secara otomatis akan aktif. Jadi kalau misal nih di database itu data kita 100, itu kan nggak mungkin ya kayak satu halaman dibuat 100 data gitu. Nah pastinya kita juga membutuhkan pagination kan. Nah dalam Y ini kita disediakan pagination. Nah untuk cara aksesnya itu kita dapat menggunakan Y-Data Pagination. Jadi di sini sudah ada caranya di controller ini. Nanti kita akan membuat satu query, itu nanti dia akan mencari untuk data-data dari model artikel ini. Selanjutnya terdapat variabel page ini yang merupakan objek dari kelas pagination itu. Nah, di dalamnya itu terdapat total count. Ini menghitung count-nya, lalu page size-nya itu mau berapa, dibuat 10-10 atau 5-5, itu terserah. Terus di sini query offset-nya, lalu limitnya baru all. Lalu di sini baru di-render untuk model dan juga page-nya. Nah, untuk view-nya sendiri juga sama, nanti kita akan menggunakan for each, di mana penampilannya itu berdasarkan page size ini. Nah, selanjutnya jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widgets pagination secara otomatis akan aktif. Jadi kalau misalnya kita bikin CRUD tapi pakai toolsnya Key, jadi CRUD generator itu, nah itu untuk pagination-nya itu sudah aktif karena dia itu terdapat data providernya. Jadi kita nggak perlu lagi buat secara manual kalau misal kita CRUD-nya itu pakai tools gitu. Udah. Terus pengurutan atau sorting. Y menyediakan kelas sort untuk menangani sorting. Jadi untuk langkah-langkahnya seperti ini. Jadi membuat objek dengan kelas sort. Lalu ini membuat objek sort dari kelas sort ini. Lalu tambahkan atribut yang akan digunakan untuk pengurutan. Jadi ini terdapat atribut untuk pengurutannya. Jadi ada age dan juga name. Gunakan objek tersebut untuk ada pembuatan model data. Jadi di sini order by, ada order by-nya, sort orders. Lalu lewatkan objek tersebut ke view bersamaan dengan models. Nah ini waktu di render ini dilewatkan juga.
Lalu tampilkan link untuk pengurutan dari view. Jika Anda menggunakan ini sama, jadi kalau misalnya kita menggunakan data provider atau widget, nah itu secara otomatis sorting atau pagination tadi itu akan otomatis aktif. Jadi kalau misal kita bikin CRUD-nya menggunakan Toolsky, berarti yang sudah otomatis aktif itu ada pagination dan juga sorting. Jadi Gitools itu sangat memudahkan sekali untuk membuat website ini. Lalu di sini terdapat data providers. Data providers ini merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan pagination dan sorting. Data providers dapat digunakan untuk grids, list, dan juga data widget yang lain. Ia menyediakan 3 macam data providers, yaitu ada active data provider, array data provider, dan juga SQL data provider. Active data provider akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan array data provider dan SQL data provider akan berisi data dalam bentuk array. Oke, nah ini ada contohnya untuk active data provider. Jadi active data provider ini akan digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query melalui active query. Nah ini terdapat 2 contoh. Ada yang menggunakan active query dan juga di sini ada yang menggunakan query biasa. Jadi kalau misal menggunakan active query, itu dia akan membuat suatu objek dari kelas active data provider. Lalu di sini dia akan mencari dari model post, dimasukin ke query. Untuk pagination-nya, page size-nya itu juga di set, lalu di sini di render, lalu dilewatkan di sini untuk data providernya. Lalu di sini untuk yang query sebenarnya kurang lebih sama sih. Terus di sini untuk view-nya kita menggunakan for each untuk penampilan datanya, dan display pagination-nya itu di set seperti ini berdasarkan yang sudah di-render atau dilewatkan dari hasil rendernya tadi. Lalu di sini ada SQL data provider. SQL data provider digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Jadi kalau tadi itu kayak lewat model gitu. Nah, SQL data provider itu dia itu kayak lewat perintah script SQL dasar gitu. Seperti data provider lainnya, SQL data provider juga mendukung fitur pagination dan juga sorting. Jadi ini untuk penggunaan SQL data providernya. Jadi pada controllernya ini, nah di sini kan terdapat query dari SQL ya. Kayak misal select count, nah ini digunakan untuk mendapatkan jumlahnya. Jadi YF, GB, create comment, ini kan kayak yang dulu itu ya. Terus ini juga ada select all from user, jadi kayak masih menggunakan SQL gitu. Jadi sepertinya lebih simple pakai yang tadi yang active data provider itu. Lalu di sini ada data widget. Jadi data widget ini merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Ia menyediakan beberapa data widget, yaitu ada data widget, list widget, dan juga grid view. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan saya dari materi display data. Kurang lebihnya mohon maaf, jadi untuk video selanjutnya nanti saya akan mengerjakan latihan dari materi ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.